Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita masih diistiqomahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ini semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Orang itu bisa sholat subuh dengan berjamaah karena Allah yang memudahkan. Kita bisa zikir bersama-sama selepas sholat fardu juga itu adalah atas kehendak Allah. Sampai kita duduk dalam taklim itu juga atas kehendak Allah. Sampai kita ikut yasinan hingga isyraq, ya, itu juga atas kehendak Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya adalah pertolongan Allah. Karena manusia ini selalu dalam kekuasaannya. Manusia tidak bisa bergerak karena digerakkan oleh Allah. Bahkan manusia tidak bisa mengkedipkan kelopak matanya kecuali telah dikedipkan oleh Allah. Segala sesuatu itu semuanya datangnya daripada Allah. Maka kalau kita ini dimudahkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan, artinya sebagai tanda kalau kita ini orang yang disayang oleh Allah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita yang sibuk dalam kebaikan ini Allah istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan satu hadis qudsi. Hadis qudsi tentang pentingnya seseorang itu menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Menyibukkan di sini bukan berarti sampai lupa dengan anak istri, lupa kerja, tidak. Maksudnya di saat ada waktu-waktu longgar, dia menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Ya enggak mesti orang itu 24 jam di masjid, enggak. Ya yang penting orang itu meluangkan banyak waktu untuk masjid, cinta kepada masjid, itu udah namanya dikatakan oleh Nabi tiang-tiangnya masjid. Kalau kita sudah dianggap sebagai tiang-tiangnya masjid, artinya kalau kita ini ada keperluannya akan dibantu oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ginan. Hai anak Adam, sibukkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Jadi perintah Allah, ya, tafarraq, menyibukkan
yaitu meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Amla sadraka ginan, niscaya aku, kata Allah, akan memberikan kekayaan di hatimu. Masya Allah. Kemudian wa asudda faqraka, dan aku, kata Allah, akan menghilangkan kemiskinan darimu. Inilah arti daripada kekayaan yang sebenarnya itu kaya hati. Laisa gina an kasratil ardi walakina gina nafsi. Ya, bukanlah orang yang kaya itu yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Hatinya selalu merasa cukup. Dan rasa cukup ini tidak mesti orang sudah banyak harta, belum. Justru orang semakin banyak hartanya, hatinya masih makin tomak, ingin lebih mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Jadi jangan mengira kalau orang punya uang miliaran tuh sudah cukup, enggak. Mungkin waktu dia masih uangnya jutaan berpikir, nanti kalau saya sudah menjadi pedagang sukses, sudah miliaran, saya akan kurangi aktivitas dunia saya akan sibukkan diri saya untuk banyak ibadah. Tapi kenyataannya enggak. Begitu sudah menjadi pedagang yang sukses, uangnya sudah miliaran, beda lagi. Ya, ingin mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Itu hati manusia, tidak akan ada puas-puasnya kecuali yang Allah tanamkan dalam hatinya rasa kaya. Ketika apa? Orang itu menyibukkan diri memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka di sini penting supaya kita ini selalu menyibukkan diri, yaitu beribadah kepada Allah di saat-saat kita ini ya di luar pekerjaan atau kewajiban kita. Ya, dalam bekerja. Ya, selagi kita masih bisa menyempatkan waktu dari subuh sampai isyraq, ya sempatkan. Minimal ya kalau kita bisa duduk dalam taklim, sempatkan. Kalau ada kajian, kalau sekiranya ada waktu ya sempatkan. Kalau sekiranya ada waktu untuk istighosah, sempatkan. Ya, menyibukkan diri dalam kebaikan supaya apa? Allah memberikan kekayaan di dalam hati kita. Karena dalam satu hadis yang telah dinukil oleh Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertawajuh kepada Allah, maka Allah akan menyempurnakan semua keperluannya dan akan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawajuh itu apa artinya? Tawajuh itu ya hanya ingat kepada Allah. Ya, ketika dia itikaf betul-betul dia ingat Allah. Ketika dia zikir yang diingat adalah Allah. Jangan zikir tapi ingatnya dunia. Taklim tapi pikirannya di luar. Ada orang taklim jasadnya di masjid tapi pikirannya melayang kemana-mana. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Ya, tawajuh itu ya hanya betul-betul yang diingat kepada Allah. Kalau orang hatinya betul-betul tawajuh, zikir ya hanya tawajuh, kemudian taklim ya tawajuh kepada Allah, maka Allah akan menjamin menyempurnakan semua keperluannya. Ya, semua keperluannya akan dicukupi dan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dulu kiai saya waktu kecil, kata beliau, dinasihatin oleh ayahnya, ya. Nah, kalau zikir itu sungguh-sungguh. Kalau zikir itu sungguh-sungguh. Kalau zikir kamu sungguh-sungguh, maka beras akan datang sendiri. Ya, uang akan datang sendiri. Artinya apa?
akan senantiasa dimudahkan. Itulah para ulama ya. Kalau mereka betul-betul sungguh-sungguh dalam zikirnya ya, itu Allah akan mudahkan, yaitu rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kini ini belajar ya. Belajar sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah supaya keperluan kita ini betul-betul dicukupi oleh Allah. Maka tafarruq, sibukkanlah ya waktumu li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka, niscaya aku akan memberikan kekayaan di hatimu. Wa asudda faqraka, dan akan menghilangkan kemiskinan dari hatimu. Cukup hanya, selalu cukup. Ya, orang itu kalau banyak ibadahnya, hatinya akan senantiasa merasa cukup. Tapi kalau orang itu jauh dari amal agama, menyibukkan diri mencari dunia, itu tidak akan ada puas-puasnya. Sudah dapat 1 miliar, ingin tambah lagi 2 miliar terus ya, sampai kapan? Sampai maut. Sampai maut tidak sempat beribadah kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, wa illa taf'al malaktu sadraka suglan. Jika tidak kamu menyibukkan dirimu beribadah kepadaku, maka aku akan memasukkan dalam dirimu suglan, kesibukan. Sibuk aja ya, selalu sibuk dalam urusan dunia karena merasa nggak cukup ya. Walan asudda faqroka, sedangkan Allah tidak akan menghilangkan kemiskinanmu. Sudah sibuk dalam urusan dunia sampai tidak sempat mengamalkan amal-amal agama, sementara hatinya tidak akan pernah ada rasa puas-puasnya mengumpulkan harta sampai datang kematiannya. Disitulah orang itu baru sadar kalau sudah matanya ditutup oleh tanah kuburan. Baru dia sadar. Itu manusia ya, sibuk aja dalam urusan dunia ya, sampai tidak sempat beribadah ya, padahal hatinya juga Allah tidak berikan rasa cukup, terus kurang terus ya, sampai bermiliar-miliar pun masih kurang, sampai nggak sempat belajar, ngaji pun nggak bisa. Coba, padahal orang kan kalau sudah banyak duit miliaran, itu tinggal nyuruh ustadz ya datang untuk belajar Al-Quran, nggak bayar, satu harinya 1 juta. Kalau orang miliaran tuh kecil nggak? 1 hari 1 juta, kecil. Tapi itu menunjukkan orang makin banyak hartanya tuh makin pelit. Ya, sibuk dalam urusan dunia, ngumpulkan duit lebih banyak lagi, sampai meluangkan untuk beribadah, belajar pun nggak sempat. Ya, sampai belajar Al-Quran nggak sempat, akhirnya nggak bisa baca Al-Quran. Inilah orang yang paling dibenci oleh Allah. Pinter dalam urusan dunia, jahil dalam urusan akhirat. Raja-raja dulu juga orang-orang kaya, tapi mereka telah memondokkan anak-anaknya ke pesantren. Ya, raja-raja dulu walaupun benghar, anak-anak mereka mau belajar agama. Termasuk Harun ar-Rasyid, itu seorang ulama juga, walaupun raja juga orang alim. Jadi nggak mesti ya orang itu banyak duitnya nggak bisa alim tuh, nggak mesti. Banyak juga orang-orang dulu tuh raja-raja menjadi ulama-ulama karena mereka mau meluangkan waktunya untuk belajar agama. Maka kita ini kekayaannya nggak seberapa ya, sibuk aja cari duitnya sana kemari, sampai taklim nggak sempat
Ya kajian nggak sempat, istighosa nggak sempat, padahal ya kekayaannya nggak lebih dari apa yang Allah telah tentukan, ya segitu aja. Lebih baik kita ini menyibukkan diri, akhirnya Allah mudahkan, yaitu Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebenarnya kalau orang itu ingin memilih dua pilihan, menyibukkan diri beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan rezekinya. Tapi orang yang menyibukkan diri mencari dunia, itu jatahnya tidak lebih daripada yang Allah telah tentukan. Lebih enakan orang itu menyibukkan diri kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak sampai kerja, enggak. Sahabat juga ada yang kerja, profesi sahabat juga macam-macam. Ada yang kerja di pemerintahan, ya, ada yang di pasar, ada yang tukang urut, ada yang tukang bekam, macam-macam profesi sahabat juga. Ada yang tani, ya, tapi profesi mereka tidak melupakan mereka untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bahkan ketika sahabat itu di pasar sedang jualan, kalau sudah masuknya waktu sholat, maka toko-toko mereka ditutup, ya, mengutamakan sholat. Itulah kepahaman para sahabat, karena sholat itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Kalau dagang itu sebagai perantara. Kalau kita dagang 24 jam non-stop, ya, tapi si pemberi rizki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki ini tidak kasih kita, ya, walaupun 24 jam nggak ada pembelinya, betul nggak? Walaupun kita nih bukanya cuma ya sedikit kesiangan lah, buka siang hari baru buka tokonya, ya, karena sibuk dalam berzikir kepada Allah. Ya, kalau Allah kasih rizki yang lebih, walaupun dia bukanya itu siang, Allah datangkan pembeli untuk membeli dagangannya. Ini satu contoh, ya. Apa-apa itu ya yang dipertimbangkan tuh akhirat kita, insya Allah, ya. Pokoknya jangan sekali-kali kita nih sibuk dalam urusan dunia sampai melupakan urusan akhirat kita. Sibukkanlah diri kita memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama yang wajib-wajib ini kita jaga betul, ya, sholat fardu kita, kemudian belajar ilmu, menyempatkan. Jangan sampai kita ini di akhirat tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya mata, mulut, telinga ini akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kamu punya mata, kamu punya mulut, kamu punya pendengaran, kenapa kamu nggak bisa apa-apa? Ayo, baca Al-Quran nggak bisa, ya, sholat belum sempurna, kemana aja kamu itu, ya, coba kita bisa jawab nggak? Mau alasan apa coba? Ini matanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, telinganya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sampai kita nih loh, ibadah nggak bisa sempurna, sholat nggak bisa sempurna karena nggak mau belajar, baca Al-Quran masih belum bisa karena kita nggak mau belajar. Coba kira-kira apa jawaban kita nanti di hadapan Allah? Sebelum di hadapan Allah kita menghadap siapa? Malaikat mungkar dan nakir. Ini perlu kita renungkan, ya. Pokoknya sempatkan, kalau kita ini memang sesibuk-sibuknya kita dalam urusan dunia, jangan sampai melupakan urusan akhirat kita. Apalagi kalau kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, jangan khawatir, rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyempurnakan semua keperluannya, insyaallah. Pokoknya nggak rugi lah, orang sibuk dalam ibadah itu tidak rugi. Tinggal kita mau pilih mana. Kita ini sudah aki-aki semua, ya.
Udah aki-aki semua, cobalah menyempatkan banyak ibadah. Kalau duduk dalam taklim betul-betul ikhlas. Kalau di masjid as-syukur betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Karena jangankan taklim, jangankan sholat, jangankan baca Quran, masuknya kita dalam masjid as-syukur kalau betul-betul ikhlas ini sudah mendapat rahmatnya Allah. Makanya disunahkan kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya apa? Kalau orang sudah mendapat rahmat Allah, itu kalau ada masalah kita beres. Asalkan kita nih ya masuk masjid ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah. Insyaallah ya. Pokoknya di hati kita tuh punya sifat legowo gitu loh. Insyaallah ya. Jangan ada kayak udah lama-lama di masjid, utang belum kelar-kelar, coba gitu kan. Ini rezeki kok masih seret. Jangan ya. Pokoknya kita lillahi ta'ala, insyaallah ya. Lillahi ta'ala karena Allah, karena amal yang sedikit ini semata-mata karena Allah, ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Apalagi ya kalau kita nih betul-betul banyak waktunya duduk di masjid as-syukur, insya Allah ya kalau kita ada masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Amin. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.